Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Karisvianto dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2018-53101, kelas paralel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi peminjaman alat di ruang sarana pada PT Hartono Istana Teknologi atau yang sering kita kenal sebagai Polytron. Ya, pada studi kasus di PT Polytron ini saya mengambil di divisi wood machine pada bagian ruang sarana. Identifikasi penyebab masalah dengan nama proyek, tanggal, dan dibuat oleh ini sudah ada di laporan sebelumnya. Ya, masalah yang sering dihadapi pada ruang sarana untuk peminjaman alat yaitu sebagai berikut, ada 3 poin. Yang pertama, alat yang dipinjam telat kembali. Terus yang kedua, banyak peminjaman yang tidak tercatat. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap peminjaman tidak jelas. Nah, sedangkan untuk identifikasi penyebab masalahnya yaitu pada alat yang dipinjam telat dikembalikan, yaitu ada kurangnya komunikasi antara admin ruang sarana dan juga operator, yang kemudian ada pergantian shift yang berlanjut menggunakan alat yang dipinjam dari ruang sarana. Jadi jika ada pergantian shift itu, alat yang dipinjam mungkin masih digunakan, tapi tidak ada konfirmasi kepada admin ruang sarana, sehingga terjadi sedikit miskomunikasi seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, banyak peminjaman yang tidak tercatat. Nah, di sini ada sebagian aktivitas peminjaman alat yang masih dilakukan secara manual. Jadi untuk meminjam alat di ruang sarana ini kita harus menulis pada buku catatan yang ada di ruang sarana dan masih dilakukan secara manual. Yang kemudian B, hilangnya catatan peminjaman sehingga tidak masuk ke laporan. Nah, untuk beberapa item tertentu pada ruang sarana ini menggunakan form peminjaman, seperti contohnya untuk cutter mesin produksi. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap peminjaman alat tidak jelas. Ya, ini identifikasi penyebab masalahnya yaitu penggunaan alat yang kontinu tanpa konfirmasi ke admin ruang sarana. Ya, kemudian kali ini ada alur atau tahapan peminjaman alat di ruang sarana. Yang pertama, karyawan datang langsung ke ruang sarana, dan yang kedua, karyawan menulis alat yang akan dipinjam di buku peminjaman. Dan yang ketiga, admin ruang sarana memeriksa dan mengambilkan alat yang akan dipinjam. Kemudian karyawan menggunakan lalu mengembalikan alat yang sudah dipinjam. Dan yang kelima, admin ruang sarana melakukan pengecekan terhadap alat yang dipinjam. Lalu admin ruang sarana menyetujui pengembalian alat. Terus ada admin ruang sarana membuat rekap laporan peminjaman alat per hari. Nah, untuk kepala bagian mengecek laporan dan mengontrol peminjaman alat. Ya, begitu tahapan atau alur untuk peminjaman alat di ruang sarana pada divisi wood machine. Selanjutnya, use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 3 entitas, yaitu admin, karyawan, dan kepala bagian. Sedangkan untuk prosesnya yaitu ada mengisi buku peminjaman, kemudian ada pengambilan alat, pengembalian alat, pengecekan oleh admin, kemudian ada verifikasi pengembalian, dan juga laporan. Ini include semua ya. Terus kemudian ada sistem use case. Nah, kenapa dari proses yang banyak tadi menjadi hanya 3 proses yang masuk ke sistem use case? Nah, di sini karena yang bisa dikomputerisasi atau terkomputerisasi hanya ada 3 proses ini. Jadi proses yang lain untuk masuk ke sistem use case ini dihilangkan. Dan juga entitasnya menjadi 2 saja, yaitu ada admin dan kepala bagian. Yang prosesnya meliputi input peminjaman, verifikasi pengembalian, dan juga laporan. Kemudian ada konteks diagram.
Ya, bisa kita lihat di sini ada gambaran konteks diagram dari sistem peminjaman alat di ruang sarana pada divisi wood machine ini ya. Di sini ada admin dan kepala bagian yang menggunakan sistem informasi peminjaman alat. Ya, kemudian ada data flow diagram atau DFD. Nah, di sini kurang lebih hampir sama kayak use case system tadi ya. Ada admin, kepala bagian, dan prosesnya meliputi sedikit berbeda, yaitu ada login, input data pinjam, dan juga laporan. Di sini admin dan kepala bagian jika ingin login harus memasukkan username dan password di sini untuk masuk ke sistemnya. Kemudian untuk input data hanya dilakukan oleh admin, yaitu data peminjaman dan juga pengembalian. Yang selanjutnya ini ada data store-nya, yaitu untuk peminjaman disimpan ke data store data peminjaman. Ini data user, yaitu hanya untuk admin dan kepala bagian. Kemudian ada data store data alat, yaitu untuk menyimpan data-data alat. Nah, kemudian ada proses ketiga, yaitu laporan. Laporan ini hanya digunakan oleh kepala bagian untuk evaluasi kedepannya agar dilakukan, misal ada kekurangan bisa dilakukan perbaikan. Ya, ini meliputi laporan data peminjaman dan juga data-data alat. Ya, selanjutnya ini ada DFD level 1 proses 1, yaitu proses login, dapat kita lihat di sini. Ya, lanjut kemudian ada DFD level 1 proses 2, yaitu input data peminjaman alat. Terus ada proses 3, yaitu proses laporan. Ya, kita dapat lihat aplikasinya, tampilan login seperti ini, yang tampilan depannya. Kemudian jika sudah login, kita dapat masuk ke sistem informasi ini atau aplikasinya. Pada bagian dashboard ada tampilan seperti ini, yaitu ini menjelaskan bahwa di dashboard ini totalnya hanya ada 5 barang. Saya hanya mengambil contoh atau sampel untuk barangnya. Sebenarnya ada banyak, cuma untuk cepatnya saya hanya memasukkan 5 barang saja. Oh ya, ini ada menu dashboard, barang, anggota. Anggota ini adalah user. Kemudian ada menu peminjaman, pengembalian. Terus ada menu laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Nah, kali ini pada data barang dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Ada nama barang, jenis barangnya, stok yang tersedia. Ya, ini fotonya. Dapat kita lihat dan juga ada opsi tambah barang, edit dan juga hapus. Jadi di sini sudah ada create, read, update dan delete-nya. Jadi kita bisa menambahkan atau menghapus barang yang ada pada data barang ini ya. Kemudian pada menu peminjaman tampilannya seperti ini. Ada nama barang, nama peminjam, tanggal pinjam ini juga tercatat dan statusnya dikasih warna yang berbeda. Jadi jika yang belum mengembalikan ini masih berwarna merah dan yang sudah mengembalikan ini berwarna hijau ya. Jadi untuk mempermudah pengecekan siapa saja yang belum mengembalikan alat. Kemudian ada pengembalian, ya ini tampilannya seperti ini. Maaf saya buat sedikit soalnya ini hanya untuk contoh ya. Nah, di sini ada tanggal pinjamnya dan tanggal kembali ini. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.